Adapun pemerintahan ini runtuh dan terbagi-bagi, maka kaum Yahudi bisa mendapatkan tanah Palestina gratis. Kami sungguh tidak akan pernah membagi pemerintahan negeri ini kecuali setelah melangkahi mayat-mayat kami. Aku tidak akan membagi-baginya dengan tujuan apapun. Oke. Buku Memoir Sultan Abdul Hamid II bagi kita yang ingin membaca bagaimana perjuangan Sultan Abdul Hamid II mempertahankan Khilafah Utsmani, mempertahankan tanah Palestina, bagaimana mempertahankan kekhilafahan terakhir. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Biasanya kita membaca sejarah Turki Utsmani hanya melalui para sejarawan, tapi coba baca langsung dari catatan harian Sultan Abdul Hamid II yang dikumpulkan oleh Muhammad Harb. Saya yakin bagi teman-teman yang masih punya rasa sensitivitas kebanggaan akan Islam, bisa nangis ya membaca buku ini, miris membaca buku ini, sedih membaca buku ini. Bagaimana seorang Sultan Abdul Hamid II nanti dikelilingi oleh pasya, oleh menteri-menteri yang ternyata sudah atau lebih memilih disuap ya, lebih memilih kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan negaranya, dibanding kepentingan Ottoman, rela menjual negerinya. Selain itu kita juga akan melihat sepak terjang Yahudi, Freemason, Zionis di dalam buku ini. Bagaimana mereka kemudian menginginkan Palestina karena tahu syaratnya harus melangkahi mayat Sultan Abdul Hamid II dulu. Itulah mengapa kemudian pelengseran Sultan Abdul Hamid II adalah hal yang mutlak untuk dilakukan agar Palestina bisa dimiliki. Buku ini menjadi catatan penting untuk kita tahu bagaimana lika-liku, bagaimana Utsmani runtuh, bagaimana Palestina jatuh. Tapi saya tidak tahu apakah buku ini masih terbit atau tidak, karena dulu saya beli tahun 2017 dan buku ini diterbitkan tahun 2013. 1 tahun setelah buku ini terbit 2012 untuk judul Arabnya.